Nah, ini tuh ikannya udah umur 4 tahunan. Rencananya kita mau kirim ke Pontianak. Warna bagus ya? Ya, warna dayung. Toko lagi aja. Kelihatan besar banget tuh sampai kebuka dah tuh. Kelihatan sampai kebuka dah tuh. Kelihatan nggak sih? Ini metaliknya ya. Warnanya agak kemas-kemasan. Oh, betina. Betina. Halo semua sobat ikan dimanapun kalian berada, kembali bersama saya Michael di MikeRed.vlog. Nah, hari ini kita akan melakukan keseharian lagi sebagai tukang ikan. Kita nggak pergi kemana-mana. Kalau teman-teman notice, ini adalah rumah nenek. Jadi kita lagi di rumah nenek. Kebetulan tadi kita lagi lihat-lihat sedikit ikan kita di sini. Udah bener-bener tinggal dikit banget. Udah tinggal paling 5 ekoran kali ya kalau yang kita grooming ya. Nah, terus habis itu untuk teman-teman yang selalu nanya progresnya ikan yang beli dari ARD gimana, itu sekarang progresnya udah diadopsi sama orang lain gitu loh. Progres suaranya belum mulai, tapi badannya makin bagus, makin gede. Ini sekilas cuplikannya sebelum dia berangkat. Nah, hari ini kita mau mensortir, bukan mau mensortir sih, kita mau pindahin indukan kita di rumah yang lama. Di rumah yang lama itu masih ada sekitar 14 ekor, karena sebelum-sebelumnya setengahnya udah diambil untuk kolam kita sendiri. Yang hari ini kita mau ambil, kita mau pindahin. Sekalian nanti kita kepingin banget kalau bisa kita ukur, kita lihat kelaminnya. Nah, terus abis itu progres selanjutnya kita mau memindahkan ikan pembesaran kita yang di sini nih, di tank 2 meter. Di tank 2 meter ini udah mulai sempit ya teman-teman. Kalian lihat deh ya, ikan satu gede banget. Ini mungkin udah mau 50 cm kali ya, 45 ke atas lah. Ininya itu yang rajanya udah 45 ke atas, temen-temennya semua udah 40 cm ke atas. Nah, ini udah dipelihara lumayan lama ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat flashback balik, kurang lebih mungkin setahun. Nah, ini juga sebenarnya belum ukuran maksimal mereka. Kenapa? Karena tempat akuarium ini agak terlalu padat yang pertama. Yang kedua, waktu itu makannya sempat agak kurang. Jadi sempat susah makan banget. Nah, akhirnya sekarang udah dipus lagi. Sebenarnya ini udah kembali ke tubuh yang sebenarnya saya mauin gitu. Cuman harusnya sebenarnya ikan ini akan jauh lebih mewah lagi kalau sama sekali tidak ada yang namanya mogok makan. Nah, seperti biasa feature dari ikan ini ya dayungnya panjang, ekornya kerang dan close. Badannya sih yang paling menjadi sorotan ya, semua badannya kotak-kotak belakangnya. Nah, teman-teman lihat deh, ini kalau pembesaran rame-rame begini, badannya jauh lebih jadi dibanding kalau misalnya kita pelihara satuan. Nah, kemarin ini bukannya saya sengaja mau pelihara satuan, tapi yang terjadi adalah waktu itu dia ikannya dihajar. Terus juga ada jamur sedikit, akhirnya saya pisahin. Nah, kurang lebih kalau dipisahin kurang lebih jadi kayak begini. Dayung sih masih tetap panjang, ekor masih tetap nge-close dan bagus. Cuman badannya ini kalah tebel sama badan temen-temennya gitu. Nah, ini udah 1 tahun kita pelihara. Nanti kalau bisa sekitar 3 tahunan lagi kita akan masukin ini ke kolam. Nah, tujuannya hari ini kita mau ngambil ikan yang di sana, kita mau ngosongin, kita mau benerin. Nah, nanti kalau udah bersih lagi, yang di sana mau kita masukin ikan-ikan yang udah 45 cm ini. Nah, rencananya nanti kalau udah 2 tahun kemudian, harusnya ukurannya udah 50 cm atau bahkan ada yang bisa nyampe 60 cm diharapkannya. Itu akan terus kita update terus. Nah, saya sekarang sih masih kuat mentalnya, masih kuat imannya untuk menjadikan ini semua menjadi indukan. Cuman nanti kalau kita lihat ke depannya jadi ada yang bisa kita pakai buat main atau kita ngiler mau kita progres ya, lihat nanti deh, nggak tahu deh gitu. Soalnya ikan itu kalau misalnya di komteng seperti ini sama dipisahin satu-satu itu pasti akan jauh lebih berbeda bentukannya gitu kira-kira. Nah, kita sekarang mau jalan ke rumah yang satunya.
kurang lebih kayak gini nanti kita packingnya. Nah, kita udah sampai di rumah lama kita yang sudah tidak berpenghuni, seperti rumah hantu, banyak laba-laba di mana-mana, ini bekas cupang. Kolam renang pun juga udah nggak ada ininya, udah nggak ada airnya. Nah, sekarang kita mau siap-siap proses untuk penangkapan ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat ini airnya kita lagi rendahin, plastik-plastiknya pun lagi mulai dipersiapkan. Nah, ini tuh ikannya udah umur 4 tahunan, rencananya kita mau kirim ke Pontianak untuk diternak di sana. Jadi kalau teman-teman lihat di sini warnanya masih putih semua, cuman ini ada keluar warna sedikit kayak gini. Dayungnya panjang-panjang semua, ekornya sebenarnya ekor kerang dan cukup close teman-teman. Satu-satunya hal yang kayaknya kurang bagus dari ikan ini adalah badannya yang agak panjang ya. Nah, ini ada ceritanya. Jadi badan yang agak panjang itu pertama kalinya nggak kayak begini. Jadi ikan ini itu ditaruh di sini, dan kebetulan waktu itu saya pindah ke rumah nenek dan di Alam Sutra, sehingga rumah yang ini itu jadi agak kurang terkontrol dan akhirnya makannya pun kurang. Nah, coba teman-teman bandingin ikan yang tadi makannya cukup, makan kodok, makan ulet, makan udang sehari 2 kali, sama ikan-ikan yang seperti ini makannya sehari sekali doang dan hanya udang aja, dan kebetulan sempet kurang porsi makannya. Nah, kurang lebih perbandingannya kayak gini. Nah, habis kita tangkap di sini, rencananya nanti kita kepingin banget untuk taruh di bak tres akuatik, dan mungkin kita akan bius satu-satu untuk melakukan pengecekan apakah ini jantan dan betina. Karena dalam secara kasat mata saya ngelihat ini hampir 90% semuanya betina. Nah, kalau hampir semuanya betina, nanti pas masukin kolam nggak akan ada yang bisa ngeremin telurnya dong gitu loh. Jadi ini walaupun badannya panjang-panjang begini, dari mukanya saya lihat semuanya betina, dan telurnya memang tipe telurnya ini masih kecil-kecil telurnya. Jadi kalau beranak harusnya logikanya anaknya akan lebih banyak. Nah, selain ikan arowana di Palu ini ada ikan tiger dust yang saya gedein dari 4 cm. Kemarin beli 3 bar, sama ada yang V ya namanya, cagar tuh yang. Nah, ini yang ada V-nya, yang kiri not. Nah, ini udah saya gedein sama 3 tahun bersama-sama ikan ini. Sekarang mungkin ukurannya udah hampir 30 cm ya. Dari 8 sisa 4 kalau nggak salah. Yang jadi V yang warnanya stabil ada 3, 2 jadi 3 bar bersih, 1 jadi kotor. Iya, itu V juga. Nah, kedepannya ini habis yang ini keluar, kan tadi kita masukin ikan tadi yang makannya masih terjaga, bentuknya masih terjaga. Cuma ada beberapa PR yang mau saya kerjakan. Jadi ini ada yang copot di sini, mungkin harus disemen ulang. Terus ini mungkin harus dibikin lebih praktis. Nah, untuk pengurasan juga kayaknya pipa-pipanya harus dibenerin. Ini kan sekarang kita kalau mau ngontrol untuk ngasih medianya segala macam udah nggak bisa, udah susah. Nah, jadi perlahan-perlahan mungkin ruangan ini juga akan saya benerin sedikit-sedikit, hanya untuk ngegedein ikan aja sih, nggak ada tujuan lainnya. Ya, jadi ikan yang kemarin kita angkat, sekarang kita lagi ngecek. Kebetulan ini udah dicek, ini cewek nih guys. Jadi kalau cewek itu biasanya lubang keduanya itu agak lebih besar nih. Kelihatan besar banget tuh sampai kebuka, lihat tuh. Kelihatan nggak sih? Nih yang ini, kan ada 2 lubang tuh. Ini sama ini. Kalau yang cowok biasanya lubangnya lebih kecil dan ada kayak tonjolannya. Jadi ini cewek pertama kita nih, walaupun agak blacky ini nanti dia bisa lebih bagus lah. Ini yang kita lakukan hari ini, kita bakal ukur, mengetes kelamin dan foto satu persatu ya. Ini cewek pertama nih. 49.
Enggak, lihat fotonya dulu. Coba kita foto dulu Nih. ya. Nah ini cewek pertama ya, 50 cm. Gentriknya cewek, dayungnya panjang, ekornya pun kerang. Nih, lihat, mantap. Jos. Jos. Dah, yuk masukin. Sadarin. Belum ada telurnya, apa udah telurnya nih? Kalau dipegang sih udah ada tonjol-tonjol nih. Kok nggak ada? Nah, sadarin. Nah, ini kita akan ngelakuin kayak gini sampai 14 kali. Jadi kita tahu bener-bener kita ceweknya berapa, cowoknya berapa, dan kurang lebih speknya kayak gimana. Ini lumayan nih untuk cewek. Nah, cewek itu ada dua tipe, satu yang panjang begini sama yang agak gendut. Dengar-dengar kalau yang panjang begini ini lebih gampang ngeluarin telurnya nih. Nah, ini dilihat baru kena lampu dikit udah orennya muncul nih, teman-teman. Yang paling seru sih ya ini ekornya nih, kerang ini. Ini ayo dong, masukin, sadarin. Hati ya, bukan gue nih. Nah, kita akan nangkep lagi yang lainnya. Pokoknya totalnya hari ini vlognya cuman sortir indukan dan sexing aja. Buat teman-teman lihat kira-kira indukan kita kalau yang di Pontianak tuh kayak apa. Gitu. Supaya nanti kalau anakannya keluar, teman-teman bisa ngeliat ini sebagai jurnalnya lah istilahnya gitu ya. Golden base ya. Indukan kedua kita nih, kita mau cek lagi. Enggak. Hampir. Ini nih. Sayang banget ya. Ini indukan kedua kita. 50 cm lagi lah kurang lebih ya. Nanti bagian fotonya nanti. Kalau nggak foto aja dah nih dulu. Nah, ini kurang lebih nih. Ini jantan ya, ini kepalanya jantan nih. Apa gimana? Ini dari kepalanya kelihatannya jantan nih karena panjang nih rahangnya ya. Dipakai untuk ngerem ikan nih. Kelihatan nggak sih? Ini kepalanya lebih panjang daripada yang tadi. Ini tebakan gua jantan. Nah, kalau ini jantan harusnya ada finishnya. Kita coba kita lihat ya. Biasanya tonjolannya nih. Oh, betina. Betina. Boleh di belakang sini gak? Dekat lampu. Betina lagi. Kepalanya kayak jantan. Ada dua lubang ya? Enggak, ini ada tonjolannya kok. Cowok. Ini sinarin pakai HP deh. Ini ada. Nah, sini. Kelihatan ini. Nih ada tonjolannya. Apa cewek ya? Nggak kelihatan gua. Ketutupan kamera. Cowok, tuh ada tonjolannya tuh, lihat nggak? Kalau di Kecil kamera nih. sih belum kelihatan ya. Nih sini nih. Oh iya, dekat belakang ya. Nah ini cowok nih. Oke. Cowoknya ada satu. Ternyata. Coba foto lagi. Foto lagi ya. Buat tahu aja nanti pastiin ke call event. Ikan keberapa? Kan nomor 3. Nih. Kurang lebihnya dulu ya. Aduh, nggak bisa, belum pingsan. Ini dayungnya tuh lihat lebih ya. Kan nomor 3. Kita lihat. Gua nggak kelihatan soalnya. Cewek tuh, lihat bolongannya. Nyata 2. Nggak ada tembusannya. Cewek bagus lagi nih guys. Cewek bagus nih. Ukurannya 51. 50. Pas ya? Pas nih. Foto lagi sekali deh. Gua sih kemarin lihat 90% betina dari mukanya. Ini adalah ikan keempat. Ya. Panen guys. Mana? Kita ukur dulu. Yang ini dayungnya tidak terpanjang-panjang temannya yang tadi. Ini coba kita ukur. Ya kurang lebih 50 cm lah, tetap sama. Ah, ini mah cowok. Yakin? Ya kayaknya ya. Kok enggak, Deng? Sotoy banget kayak cowok ya. Yang ini kita kebingungan soalnya harusnya lubangnya ada 2. Ini cuma 1, dibuka berkali-kali cuma 1. Kita nggak tahu nih. Noh. Coba ya. Nggak ada. Sumpah nggak ada lubang kedua, noh. Mas 1, noh.
Apa di bawah sini ya? Kecil banget. Nggak ada sih. Nggak ada noh, cuma satu. Itu kayak lubang tapi. Yang ini kedua ini. Iya. Nggak kebuka, biasanya kan buka. Kayak lubang sih. Tapi nggak ada itunya. Berarti cewek dong. Cewek kayaknya. Iya, itu lubang keduanya ya. Ketutupan ya. Ketutupan. Iya, cewek nih. Cewek lagi. Betina keempat. Nah, ini ikan kelima kita. Kelihatan udah hamil ya di sini ya. Lebih cembung perutnya. Dilihat ceknya tadi kelamin betina. Kita udah nggak usah prosesnya, langsung foto aja buat dokumentasi nanti indukannya ke depan. Ini ikan keenam kita nih, yang ini metaliknya bagus banget. Lebih ke emasan gitu ya, bisa dilihat. Yang ini dayungnya bervolume banget nih, sesuai yang saya suka. Tuh. Kalau dilihat ini warnanya ikannya pasti bagus. 50 sentian. Nggak nyampe? Ya hampir lah. Hampir. Hampir 50. Udah nyampe kok. Pas ya? Pas. Kita mau lihat overallnya lagi. Terus nanti kita lihat jantan betina. Ini metaliknya ya. Warnanya agak kemas-kemasan. Mulutnya rapi. Nah, kayaknya volume. Ekornya kerang ya. Kita foto ya. Kita foto dulu ya. Mantap. Iya kan? Iya. Ya, ada jendolannya. Iya, beda-beda. Gila ya. jantan satu. Yeay. Jantan. Mukanya tapi kayak muka betina ya, aneh. Ini warnanya lebih gila lagi teman-teman nih, base-nya. Tuh, kelihatan. Ini baru kena lampu sebentar loh. Nih. Oranye, warnanya merah cerah noh. Tuh kelihatan. Kita jadi so far baru ketemu kayaknya jantan. Ini Itu kan masih asumsi. 50 cm juga, semua rata 50 cm ya. Ini yang ini sih jujur bagus nih teman-teman. Dari base nya, dayungnya nih lebih dari dasi tuh, lihat panjang banget. Nah, lebih ya, dayungnya panjang, ekornya lihat gedai walaupun uban nih ekornya, berantem di komteng. Harusnya. Panjang no. Ini baru panjang no. Tuh sama sini kan. Kok tadi mah kagak panjang. Dan bim salah bim. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Jantan, fix. Dan fix. No, ada. Nah, nih nonyolannya nih kelihatan kan? Coba, bentar. Nih. Lihat nih. Yang ini fix nih jantan nih. No, lihat dia nggak? Di tengah lubang yang gede, bawahnya kan ada di kecil ini nih, di sini. Itu tandanya. Ntar. Gue buang dulu E-nya. No, lihat nggak? Iya, itu. Jantan. Nih, tuh. Ada titik. Jantan, yes. Jantan. Dayungnya agak kayak uban. Dayungnya bagus nih. Itu bilangnya motif ya. Motif bervoluma. Panjang loh ini dayungnya. Jangan main-main guys. Oh ya panjang ini. Oh panjang ini. Panjang no. Rata-rata sih partai ini jujur dayungnya panjang, ekornya kerang. Cuman badannya agak kurang bagus karena waktu itu kasih makannya kurang. Ya iya, harapannya nanti abis itu anakannya dari sini bisa bagus kita rawat. Iya, kita perbaikin anatominya. Cuman kalau lihat dari itunya sih bagus-bagus. Ochre hombre, kira-kira kita begini ya ikannya. Kita madepin sana ya, Ini biar berarti lebih ikan bagus ke-8 ya. Ke-8 ya. Dayungnya tadi udah tidak diragukan lagi ya. Nih ekornya robek juga besar ya. Robek nih. Oke, posisinya kita foto nih. dulu ya. Robek, posisinya ekornya robek, jadi katanya kayak kecil. Noh, nggak numbu kan nih, keriting-keriting ini berantem sama temennya pasti. Kebiasaannya. Nah, kita Ukur lagi. Rata-rata sih semua 50, belum ada yang kecil tadi. Tuh. Sama kan? Ini lebih pala. 51. 51 nih. 52 dong, ke sini kan? Iya.
Nah, 52 nih, paling gedenya nih dari tadi nih. Kita lihat apakah dia ada tonjolannya. Nggak ada. Oh jelas lah tadi. Hah? Ada Jelas ya? Jelas betina lah. Ada dikit sih. Yakin. Yakin. Gue sih cuma lihat 2 lubang. Iya 2 lubang. Nah di lubang satunya harus ada ada kecil nih tuh lihat gak? Ini loh not. Iya yang kecil titik-titik. Ya itu, ini jantan ini. Yakin. Yakin. Gue fotoin. Fotoin ya. Ini jantan nih. Udah mulai lelah ya guys. Jujur. Ini aja sibuk banget nih. Ini jujur kita menggunakan kemampuan seadanya. Cuman presisi saya masih jujur pasti nggak mungkin 100%. Cuman ya agak lebih tenang. Habis ini sih juga saya bakal konsultasi ke Koliven, ke Pak Wandi, semua foto-fotonya lengkap dan kalau bisa nanti pasti saat video YouTube ini ditayangkan mereka bisa lihat gitu, bisa komen lagi. Nah buat teman-teman yang sekilas-sekilas ngerti ngeliat jantan dan betina dari mukanya bisa komen juga di bawah. Nah, hari ini kita belajar bersama-sama pelan-pelan. Kalau menebak dari anatomi badannya sama mukanya yang ini betina nih. Lebih pendek, lihat rahangnya pendek banget tuh. Kelihatan nggak sih? Rahangnya pendek banget. Noh, rahangnya lihat pendek banget. Iya. Oh iya. Nah, Dari bawah sini juga kelihatan. tapi lihat betinanya gue. No, dayungnya no. No. Betina gue dayungnya panjang-panjang semua no. Oh. Ini berarti kalau misalkan dayungnya turun sih serem banget tuh. Iya, cuma ini betinanya agak pendek nih guys. Yang ini 45 cm aja. 46 ya? lah, 46. Salah satu paling kecil ya. Paling kecil nih si betina bontot. Nah, ini dayungnya, lihat tuh. Nah, kita foto ya. Ya. Prediksi jantan. Prediksi ya. Mukanya sih muka jantan. Prediksinya. Dayungnya juga tuh panjang lagi. Bayangkan dayung panjang di sini guys. Sambil buang nggak apa-apa. Enggak deh, mulutnya pendek. Betina prediksinya. Coba. Nah, baru nih. Pendek banget. Glowing. Nah, serok sama serok nggak apa-apa. Kita lihat aja kurang lebihnya ya. Kok dayung lucu ya? Maksudnya banyak kan dayung itu yang motif ujungnya merah gitu. Iya. Kayak sisir. Ekornya kerang nih. Simetris lagi. Ya, ini bagus nih. Kalau kerang. Maunya lebih panjang lagi segini maunya. Kita ukur dulu. 50? Pas ya. Pas. 50 lebih dikit. Foto Ini dulu. pendek. Foto dulu ya. Harusnya jantan sih. Harusnya betina sih ini. Ini betina lagi, Pak. Nampaknya betina lagi kayaknya ya, teman-teman. Pendek ininya. Aneh ya betinanya langsing-langsing. Nggak kelihatan kayak ikan hamil gitu ya. Iya. Ya, ini ikan ke 11 ya. Udah kurang lebihnya sama. Warna bagus ya. Ya, warna dayung. Kita ukur lagi aja. 50 ya. Teman-teman maaf ya kalau kadang kameranya membingungkan. Iya, udah gitu kita juga udah mulai lelah nih teman-teman. Yang ini sih gue tebaknya jantan. Kelebihan satu berarti. Rahangnya sih agak pendek, cuman mukanya kok panjang gitu loh. Iya, range dari tutup cover gillnya. Ya. Tapi nggak tahu nih muka-mukanya ikan-ikannya Lucu-lucu. kayak agak-agak. Ini green base yang mengarah ke gold nih teman-teman, lihat deh. Ada Terusnya hijau, banyakan emasnya nih. Sebenarnya partai ini banyakan metalik semua partainya nih. Tuh. Jadi ntar anakannya harusnya banyakan metalik gitu. Kalau di atas lubangnya betinoy ini, nggak ada titiknya. Iya, betinoy. Betinoy ini, tuh nggak ada itunya. Yang nggak ada tonjolan apapun. Ya betinoy. Yang ke-11. Jadi teman-teman, kita tuh ngeliat lubangnya tuh gimana? Kan ada 2 lubang begini nih.
Yang ini nih lubang untuk kotorannya dia. Yang ini tuh lubang kelaminnya dia. Nah kalau betina biasanya bulat doang. Nah kalau jantan biasanya ada satu saluran lagi kayak begini nih. Titik gini loh. Jadi kayak donat gitu loh. Nah yang ini nggak ada nih kayaknya betina. Betina bagus kan posisinya. Diem. Jangan ditiru ya, karena ini belum pingsan sebenarnya. Semua ini yang jagain kebetulan banyak. Tuh, lagi-lagi kan semuanya metallic base tuh, lihat dari atas nge-cross. Jadi dia tuh warnanya tuh sampai punggung semua ikannya. Nggak ada 1-2 biji sih yang nggak sampai punggung. Selebihnya sama punggung ya, selebihnya sampai punggung. Nah ini tuh teman-temannya udah berangkat ke farm kita, udah jadi full block. Iya, cepet banget. Berarti ini kan ke 12. 12, betul. 12 ya. Cek kelamin dulu aja baru foto. Oke. Overall dulu ya, teman-teman lihat ikannya nih. Oh, dayungnya semua tuh bervolume semua noh. Kelihatan nggak sih? Kelihatan nih. Oh. Enggak yang dayung tipis gitu. Bukan dayung tipis ya. Kalau dibilang segini pendek, enggak juga karena ini ada volumenya. Nah, pas ditarik tuh pas dia. Dan ini melengkung tuh. Kalau lurus ya lebih panjang lagi. Benar, nggak salah. Betul. Ini metalik tuh, gold base. Gold base. Banyak noh. green gold ya? Ya, green sama gold banyak banget nih di kolam ini nih. Tuh. Jadi selain kita lihat dia dari anusnya, ini juga kelihatan nih perutnya, lihat deh tuh. Kayak hamil, coba dari jauh deh. Nah, kelihatan tuh melengkung ke bawah. Ya? Itu bukan itu loh, bukan kita melengkungin, jadi dia melengkung sendiri tuh. Nah kalau jantan itu lebih lurus. Ini kan kantong telurnya dia noh. Ini ada telurnya nih pasti dikit-dikit. Nah kalau udah tua banget biasanya muncul urat-urat telur di sini nih, gerenjel-gerenjel. Cuman ini kan baru 4 tahun. Nah kebanyakan ikan-ikan palut ya, lihat ya. Ini tuh sebenarnya ekornya gede, rapi, gebuk-gebukan lah tuh, jadi agak jauhan dikit deh. Nah tuh ini semua agak keriting-keriting, grepes-grepes. Wajar lah, dahannya di komteng. Ini ikan ke-13 nya nih. Satu dari sebelum terakhir ya. Ya ini dayungnya tuh, mekarnya tuh, lihat isinya. Lihat isinya dong dayungnya no. Oh ini ikan ke 13. Prediksinya betina juga nih, agak kembung ya. Yang ini metaliknya agak ekstrim. Nih, kembung banget nih. Nah, ekseknya. Kelihatan. Ya, kelihatan ini. Harusnya sih ini udah pasti betina ya, harusnya. Tuh kepalanya juga pendek banget, kelihatan rahangnya. Iya. Noh, muka betina habis. Tapi dari metalik yang tadi sama metalik yang kayak gini, kalau merah lebih gampang mana? Oh, harusnya sih yang tadi sih. Cuman ini kalau merah ya merah banget. Nih. Dan ini ekornya kerang banget nih. Tuh. Ini nih. Tuh. Ini kerang, bener-bener kerang noh. Ikan terakhir ya? Iya, ikan terakhir. Awas, belum dibius. Belum. Belum dibius. Nah, Bi. Nah lo. Tarik dulu. Masukin dulu airnya. Masukin dulu airnya. Bi. Jangan kayak yang luar, dibuka yang bener dong, Bi. Yang bener lah, Bi. Ayolah, Bi. Ini capek nih, Bi. Aja nih. Guys, ya tadi kita ada beberapa lubang ukur, tapi kayaknya semua kurang lebih 50 cm sih. Kelihatannya masih kecil ya. Iya. Itu kayak tapi dari palut pindah ke bak fiber aja kelihatan gede banget ikannya di bak fiber. Nah ini green base nih teman-teman, perhatiin no, hijau-hijau no, semua green base. Harusnya biasa kalau green base ya, kalau yang nggak kena bak putih ya, sampai sini-sininya hijau nih. Ini kan udah tumbuh metaliknya nih, harusnya sampai sini-sini hijau tuh. Ya ini baru pecah nih. Baru pecah tuh. Ini semua beneran deh dayungnya no. Isi semua. Bukan tipe yang kalau berenang tuh nanti jadi kelihatan nunglai. Cek kelamin dulu. Mulutnya lihat no. Rapi banget kalau dia palut. Iya ya. Padahal sempat salah makan ya. Biasanya kalau salah makan no. Rapi banget no. Mukanya juga tuh udah kelihatan.
muka cewek. Oh, kamu lihat deket aja tuh, pendek banget mukanya. Cewek guys, noh lihat bolongannya. Oke, kan sampai terakhir nih Om. Cewek bolongannya nggak ada kayak donat ya. Nah itu dia, kita udah lumayan lelah basah-basahan, walaupun tadi niatnya nggak basah, akhirnya agak basah dikit. Ya kita berhasil mengidentify kayaknya dari 14 ekor aja sih kita kali ini coba taruh kolamnya, kolam kecil, 3 jantan, 11 betina. Cuman di yang betina itu kayaknya ada 1 yang potensinya jantan. Nah secara rasio itu tadinya kita disuruh untuk naro setiap 2 jantan 5 betina, tapi kali ini rasionya kurang kena, tapi masih oke lah, 3/11. Harusnya kan 3/15. Jadi kita akan coba. Nah nanti kalau kita udah kirim ke sana pas pelepasannya pasti kita akan vlog lagi. Terima kasih udah ngikutin keseharian saya, walaupun agak lelah dan vlog ini dibuat berhari-hari karena ada sedikit delay. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena semuanya itu gratis. Sampai jumpa di episode berikutnya.